Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami muliakan, terutama teman-teman yang berpuasa yang sangat kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa ditemukan oleh Allah dengan Ramadan ini ya. Karena apa? Sangat jarang kita ini merupakan hal yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus berbahagia dan gembira. Kenapa kita harus berbahagia dan gembira? Padahal Ramadan datang kita harus melaksanakan sesuatu yang sangat berat, yaitu apa? Puasa, harus menahan lapar, harus menahan dahaga keseharian penuh ya, mulai fajar sampai maghrib. Betapa beratnya kita melakukan itu. Tapi toh kita ternyata merasa bahagia dan bahkan gembira. Kenapa itu terjadi pada diri kita atau orang-orang yang beriman lainnya? Itu tiada lain karena kita tahu tahu hal yang lebih besar daripada beratnya lapar dan dahaga. Apa itu? Karena apa? Ramadan memiliki nilai yang sangat besar atau memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu apa? Takwa kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita melihat ayat ini hanya dari kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, maka kita akan merasa sangat berat melaksanakan puasa Ramadan ini. Tapi di saat kita melihat ending atau akhir dari ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa, maka apa? Kita insyaallah ya akan semangat dan spirit untuk melaksanakan Ramadan. Kenapa? Kita tahu bahwasanya akhir dari Ramadan adalah bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian takwa itu apa? Ya, sudah sering kita dengar yang disebut takwa adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan ternyata baik yang berhubungan langsung dengan Allah, berhubungan dengan sesama manusia, bahkan berhubungan dengan alam semesta. Ternyata takwa ini tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya membaca Al-Quran. Bahkan takwa ini menyentuh semua lini hidup dan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesannya kepada kita tentang takwa apa? Ya, bagaimana sebuah hadis yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Sehingga takwa ini menyentuh semua lini kehidupan dan seluruh masa dan juga tempat dimanapun. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, orang tidak akan bisa melaksanakan perintahnya Allah dan tidak akan bisa menjauhi larangannya Allah. Buktinya apa? Banyak sekali sana sini hal-hal yang perilaku yang terkait dengan larangan Allah. Di sana banyak minuman keras, di sana banyak pembunuhan, di sana masih banyak caci makian, di sana masih banyak penebaran hoax, sana sini masih banyak dan sebagainya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu sangat berat. Oleh karena itu di satu ayat dikatakan oleh Allah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekuat mungkin ya, sekuat tenaga mungkin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, salah satu dari energi yang bisa mendorong kita, yang bisa membawa kita untuk mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah tiada lain adalah kemampuan kita dalam mengendalikan diri, kemampuan kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita.
Kita mampu untuk melaksanakan perintahnya walaupun hawa nafsu kita itu melarangnya, dan kita mampu menjauhi larangannya walaupun hawa nafsu kita mendorongnya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu di dalam puasa Ramadan ini terdapat pelatihan untuk pengendalian diri kita. Mari kita coba dan kita analisis tentang puasa. Di saat kita puasa mulai fajar sampai terbit matahari, kita banyak larangan yang harus kita hadapi. Apa larangan itu? Pertama, makan, minum, dan hal lain yang membatalkan puasa. Padahal kita tahu bahwasanya yang namanya makan dan minum menurut ekonom manapun adalah merupakan kebutuhan super primer dari setiap manusia. Kebutuhan primer manusia satu adalah makan dan minum. Selama bisa makan dan minum, insya Allah tanda kehidupan masih ada. Tapi kalau sudah tidak bisa makan dan gak bisa minum, maka apa? Itu menunjukkan seperti seolah-olah sudah mau wassalam. Apa maksudnya yang dilarang? Itu adalah yang pertama, makan dan minum. Dan makan minum adalah kebutuhan primer. Maka apa harapannya setelah puasa Ramadan selama 1 bulan kita dilatih untuk mengendalikan diri kita, tidak makan dan minum yang notabene kebutuhan primer. Maka harapannya setelah Ramadan kita lebih mudah, kita lebih ringan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di puasa Ramadan di siang hari kita gak mau memakan makanan kita sendiri yang kita cari sendiri dengan uang kita sendiri. Kita tidak mau minum minuman kita sendiri yang kita bikin sendiri dengan cara yang tidak dilarang oleh Allah, kecuali harus menunggu waktu yang tepat yang sudah diizinkan oleh Allah, yaitu terbenamnya matahari atau waktu maghrib kita baru berani untuk melakukan itu. Padahal itu makanan kita, minuman kita sendiri. Yang pertama ya. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, itu dalam kaitannya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Begitu juga ketakwaan dalam konteks sesama manusia. Kita ingat di dalam puasa ini kita sebenarnya dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasakan orang lain. Bagaimana tidak, kita di bulan puasa sebulan penuh kita harus mengalami lapar dan dahaga, siapapun orangnya, baik yang kaya maupun yang miskin, yang jaya maupun yang maka semuanya harus melaksanakan itu. Sehingga kita semuanya akan mengalami beratnya dahaga, beratnya lapar. Nah, dengan mengalami beratnya dahaga dan beratnya lapar ini, insya Allah kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang kena bencana, yang mungkin sedang kelaparan, apalagi di masa pandemi, atau mungkin mengalami kekurangan di dalam hal baik itu makan, ini itu dan sebagainya. Maka tergeraklah dan kita akan bisa merasakan ternyata berat orang kelaparan itu. Kalau kita siang lapar mungkin, tapi kita tahu bahwasanya apa yang akan kita makan di maghrib nanti sudah kita persiapkan, bahkan sering lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Tapi coba bagi mereka saudara kita yang kena bencana, juga punya rumah, nggak punya ini, nggak punya bahan makan dan sebagainya. Kalau mereka bisa makan pagi, belum tentu siangnya bisa makan lagi. Kalau bisa makan siang, belum tentu malamnya bisa makan lagi. Untuk itu lewat Ramadan ini, marilah Ramadan ini di samping puasa sebagai ibadah, marilah puasa ini kita sekaligus kita hayati sebagai wahana pelatihan atau wahana upgrade terhadap nafsu kita. Dari nafsu ammarah yang suka berbuat keburukan-keburukan, kita tingkatkan menjadi nafsu lawamah, yaitu nafsu yang kadang baik kadang buruk, dan kita tingkatkan pada nafsu yang tertinggi, yaitu yang disebut nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang cinta kepada kebaikan dan kepada amal-amal soleh dan menyesal di saat melakukan keburukan. Nah, inilah nafsu yang dipanggil oleh Allah lewat ayatnya,
yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah surgaku lewat manapun. Ini dengan puasa ya, semoga puasa kita itu benar-benar tidak hanya ya sekedar puasa fikhiyah, puasa yang bisa menjalankan syarat rukunnya saja, akan tapi puasa yang mampu membangun kepribadian kita ya. Kepribadian kita dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi sangat baik, dan bahkan menjadi kepribadian yang sangat sempurna sebagaimana yang himbaukan oleh agama kita ya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.